Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fatahu ya alim iftah alaina fatahan qariba ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa hasin farjina minal fawahish. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thali'ah fi Syarhir Risalatul Jami'ah. Masuk ke pasal selanjutnya tentang ma'asil farji, maksiat daripada farji atau kemaluan. Nabi SAW menyebutkan domintu lahul jannah. Domin, aku jamin surga. Siapa? Bagi dua orang. Pertama, buat orang yang man hafidhu baina faih. Itu orang yang pertama, orang yang jaga sesuatu yang ada di antara dua bibirnya, alias lidah, jaga ucapan, jaga carios. Jadi maksudnya jaga ucapan dari hal-hal yang kira-kira diharamkan, karena banyak orang celaka dari ucapan. Buat satu negara hancur gara-gara ucapan. Orang-orang bisa perang dunia gara-gara ucapan. Sogirun, kecil, jirmuhu, bentuknya, fisiknya, kabirun, jurmuhu, tapi besar efek dosanya. Itu lidah. Jaga lidah menjadi penopang utama kalau kita mau selamat, menjaga lidah. Gitu. Jaga lidah. Terus kedua kata Nabi apa? Man hafidhu baina fahidih, orang yang jaga antara dua pahanya, dua pahanya, maksudnya kelamin. Ini jaga dari hal-hal yang diharamkan sama Allah. Dalam segala sesuatu ada pilihan baik, pilihan buruk. Allah jadikan semuanya dua pilihan. Bukan berarti Allah melarang sesuatu, tapi ada jalan yang baik. Mata bisa dipakai buat taat, bisa dibuat maksiat. Telinga bisa dibuat taat, buat maksiat, sama kayak itu. Begitu juga kemaluan bisa dipakai buat taat, buat maksiat. Taat ya, yang mubah bahkan bisa jadi wajib, bisa jadi bentuk kedekatan sama Allah. Nah, kalau kita mau pakai aturannya, pakai buat nikah, buat itu menjadi kurbah, jadi kedekatan. Apalagi kita makin sempurna kita menjalani pernikahan, makin bisa menjadi wasilah kita untuk dekat sama Allah. Selain kita bisa menjalurkan hasrat kita, nggak haram, memenuhi kebutuhan kita, hasrat seksual manusia memang wajar ada punya kayak gitu kok. Allah ciptakan, dan Allah nggak larang untuk itu, tapi Allah perintahkan untuk pakai cara yang halal. Untuk hikmah jelas Allah pasti perintahkan itu untuk kebaikan kita semua. Nggak ada satu perintah melainkan di situ ada kebaikan duniawi dan ukhrawi. Itu jadi antaranya hifdzun nasl, jaga keturunan. Kalau sembarangan acak-acakan ini bin rame-rame kan bingung ya. Nah, antara ya bin rame-rame gimana? Itu jaga keturunan. Selain itu banyak hal dari hikmah Allah kenapa menetapkan pernikahan, mengharam perzinahan. Ya, maksiat farji tadi ntar bakal kita sebutin. Nah, Nabi bilang jadi kama qala Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang jaga dua tadi Rasulullah jamin surga. Maksudnya apa? Memang banyaknya celaka orang dari dua itu. Yang lain bukannya nggak ada maksiat, bukan nggak ada potensi orang tuh terpuruk. Ada yang lain juga, mata, kaki ada maksiatnya, tangan ada maksiatnya. Tapi memang subhanallah dua ini paling fatal, paling sering orang terjerumus di situ. Ini ya. Jadi pilihannya kembali kepada kita. Allah jadikan kita masing-masing ada dua jalan baik, jalan buruk di semua anggota tubuh kita. Rezeki ada yang haram, ada yang halal. Nah, pakai yang halal. Karena kita hamba Allah, kita pilih yang halal. Semuanya bisa menyalurkan hasratnya, hasrat tangan semua, tapi cara yang halal. Ini mata malah enak, nyaman, tenang. Ketaatan itu bawa ketenangan.
Faqala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ma'asil fajri wa ma'asil farji, maksiat daripada farji, kemaluan. Ada beberapa di sini disebutin. Secara globalnya yang paling besarnya. Wa ma'asil farji kazina. Adapun maksiat daripada farji, ya, itu ada beberapa. Di antaranya seperti zina. Ya. Antar bahasa Arab ada zina, ada zinah. Kalau zinah perhiasan pakai tak marbutah ujungnya. Tapi kalau zina zai, nun, alif, bedanya itu. Beda dikit aja, beda tak marbutah. Ujung tak marbutah, ujung alif. Kalau ujung tak marbutah berarti zinah. Habis zai ada ya, ada nun, ada tak marbutah. Perhiasan termasuk kayak cincin, gelang, anting ya. Perhiasan. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Allah nyatakan apa? Bawalah perhiasan kalian saat kalian mau datang ke masjid, yang rapih, yang apik, yang bersih, yang wangi kalau ke masjid ya. Pakaian nutupin aurat yang bagus ya. Dandan juga bukan kondangan doang ya. Wah menghadap Allah perlu dandan juga. Nah, itu zina pakai di situ mah, bukan zina. Kalau ini zina pakai alif aja. Syara'al mu'allifu rahimahullah. Nah, memulai sekarang mu'allif yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bih fil kalam an ma'asil farji. Dalam pembahasan mengenai maksiat farji, maksiat kemaluan. Ada beberapa. Wa min ma'asihi, lalu di antara maksiatnya farji itu az-zina adalah zina. Apa zina tuh? Wa huwa yaitu an yulijal, memasukkan. Siapa yang memasukkan? Baligu, orang yang sudah balik. Berarti kalau belum balik nggak disebut zina ntar. Syaratnya balik. Akilu, berakal. Kalau gila nggak masuk ke zina. Hasyafatahu, itu kepala kemaluannya. Kemaluan kan ada bagian kepalanya tuh secara utuh. Fi farjin, ke farji, kemaluan perempuan. Muharramin, yang haram. Kalau nggak ke farji, ntar ke dubur nggak beda lagi ntar hukumannya. Disebutnya beda. Memang termasuk maksiat kemaluan juga, tapi nggak disebut zina. Zina di sini maksudnya ke farji. Ya. Nah, jadi harus masuk hasyafahnya. Kalau nggak masuk atau nggak masuk secara sempurna, belum disebut ntar zina. Masuk sempurna, nggak semua kemaluan, tapi ini kepala kemaluannya pada orang yang diharamkan. Berarti kalau sama istri ya enggak, itu menikah halal. Ma'al huluwi anisyubha. Nah, itu bersamaan dengan huluwi anisyubha, kosong daripada kesyubhatan. Kalau syubhat kan ada ntar yang syubhat. Ada syubhat itu ntar misalkan nggak tahu, ngira di satu tempat misalkan gelap di rumahnya ada iparnya, mungkin tidur di kamarnya, yang nggak tahu main hajar aja, taunya bukan bininya, misalkan ipar atau siapa yang bukan muhrim dia. Gimana kalau itu tuh syubhat namanya. Nah, itu nggak disebut zina, ntar hukumnya itu nikah syubhat namanya. Di antara contoh banyak, antara contoh-contoh lainnya. Wah, ya hati-hati itu, makanya kalau bagian privasi aja deh. Kamar mah jangan dimasukin siapa-siapa. Kalau dulu mah adabnya hatta anak juga nggak boleh masuk kamar. Sekarang kan ngacak-ngacak anak kita masuk kamar. Nah, apalagi orang lain, anak aja nggak boleh. Apalagi orang lain, ipar siapa, orang lain tetap nggak boleh. Kamarnya udah tutup deh. Kan mungkin terjadi itu, mungkin aja, walaupun kemungkinannya jarang, tapi mungkin aja terjadi. Nah, itu mah nggak disebut zina. Ntar gimana hukumnya? Ntar ada rinciannya di babnya. Kita nggak bahas itu. Kita bahas spesifik tentang zina aja. Wa huwa min akbaril kabair ba'da syirki billah wa qatlin nafsi. Di mana zina ini merupakan dosa paling besarnya dosa besar. Jadi dosa besar ada banyak. Ada yang nyebutin sampai 80, 160. Pokoknya, nah, dan kriterianya macam-macam, ulama nyebutin dosa besar itu kumaha. Ada apa kriterianya? Nah, diantaranya kalau Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa disebut dosa besar itu kalau disebutin Quran. Kalau disebutin Quran berarti dosa besar, karena Quran nggak mungkin bicara kecuali yang paling pokok-pokok. Nggak semua dosa akan disebutin Quran. Ada dosa-dosa yang hanya disebutin di hadis atau isyaratnya dari hadis, dari jelasin sama ulama, ini juga masuk dosa. Nah, tapi kalau disebutin Quran secara jelas, nah berarti itu dosa besar. Nah, gitu. Nah, dosa besar banyak, ada beberapa gitu ya. Nah, di antara dosa-dosa besar tadi ada yang paling besar lagi.
Pangbadagna dosa badag gitu ya. Nah, ada 7. Harus nyebutin ittaqu sab'il mubiqat. Hindarilah 7 dosa yang bisa menghancurkan seseorang. Hancur udah deh, urusannya berantakan. Ntar macam-macam deh. Bawa sial, bawa belangsak, macam-macam hal lah ya. Menghalangi rezeki buat dia jadi banyak. Mungkin bisa dapat musibah, dapat sesuatu yang buat dia kesulitan gitu, musibah ya. Nah, di antaranya itu zina. Zina termasuk dosa terbesar. Tapi setelah apa? Setelah syirik. Syirik paling besarnya dosa besar, syirik, menyekutukan Allah. Kalau di bawah mati nggak diampunin. Tapi kalau nggak dibawa mati artinya taubat dia, ya diampunin, semua dosa diampunin. Pokoknya hidup kita ini berharga banget nih. Apapun dosa kita bisa diampunin ya selama masih ada nafas ya. Bahkan kafir pun, orang murtad ya bisa taubat lagi kok tetap. Nah, syirik bisa taubat. Penting sebelum meninggal. Makanya kata Imam Sayyidina Ali itu apa? Aku heran sama orang yang celaka padahal ada jalan selamat untuk dia. Orang nanya sama Sayyidina Ali, apa itu yang dimaksud celaka? Ada apa yang dimaksud jalan selamat? Celaka itu dosa, jalan selamat itu tobat ya. Jadi selama kita mau istighfar, mau tobat sama Allah, selamat ya. Dosa apapun bisa selama kita masih hidup nih ya. Makanya ini berharga banget. Jangan biarkan waktu kita berlalu tanpa kita istighfar, tobat. Kita nggak tahu dosa kita apa banyak kan ya. Makanya minta ampun sama Allah dari semua dosa, yang besar, yang kecil, yang zahir ataupun yang batin, yang kita nggak tahu ataupun yang kita tahu, semuanya minta ampun sama Allah. Nah, itu jalan selamat kita dari dosa. Dosa itu bahaya. Nah, pertama syirik, dosa paling besar tuh. Kedua, qatlun nafsi, bunuh orang. Itu ranking 2, bunuh orang. Dianggap sepele sekarang ya. Anggap biasa aja tuh, bunuh orang. Kalau dosa ranking 2 tuh. Sampai sebagian ulama, walaupun pendapat lemah, nyebutin dosa membunuh orang tuh nggak ada ampunnya. Ini ya, man qatalan nasa pakaan nama qatalan nasa jami'a. Allah nyatakan apa? Karena siapa bunuh satu orang, seakan-akan dia bunuh semua manusia. Karena itu yang menjadi contoh, bisa jadi contoh, bisa jadi kebiasaan, bisa membudayakan kebiasaan emosi bunuh orang gampang. Hanya itu ya, nggak sepele bunuh orang tuh ya. Tapi pendapat yang kuat tetap bisa taubat ya. Cuman repot gitu maksudnya, intinya tetap. Nah, yang ketiga barulah zina. Katanya bukan zina doang, tapi ada yang 7 tuh ya, ada 7 diantaranya nuduh orang zina termasuk. Nuduh orang zina termasuk qazafal mu'minat muhsanat. Itu menuduh zina orang mukminah, muslimah gitu ya, yang taat baik-baik, dia dituduh zina. Itu mah tukang zina, cabul itu mah. Apa hati-hati itu. Tahu emang keluar malam iya. Tapi kita nggak tahu, harus untuk nuduh zina itu kriterianya harus 4, datangin 4 saksi. Kalau bunuh dosanya lebih besar, tapi cukup 2 saksi untuk jatuhin hukuman. Kenapa kata? Coba kita baca fikih bab hukum orang membunuh. Orang baru dijatuhi hukuman ntar untuk dibunuh kembali kalau dia disaksikan sama 2 saksi. 2 saksi sudah bisa jatuh keputusan di antara syarat. Ntar 2 saksi harus didatangkan yang lihat, ini pembunuh ini, ada bawa saksi 2 minimal. Tapi kalau zina harus datangkan 4 saksi. Kenapa? Seakan-akan karena ini mabniun ala tasatur. Zina ini aib. Zina ini aib. Maka dibangun syariat ini sekalipun dosa besar, ini dibangunnya atas dasar harus ditutupin karena aib. Makanya harus datang 4 saksi. Kalau udah 4 saksi ya sudah, hukum ditegakkan, hukum gitu ya. Aib itu kan aib. Ini kan kalau membunuh, ini membahayakan orang lain, jiwa orang lain, kesempatan orang untuk baik nggak ada dia. Nah itu, makanya lebih ini ya, 2 aja udah jadi itu. Kalau ini harus 4. Mana tadi? Allati haramallahu qattuha illa bilhaq. Di mana Allah mengharamkan membunuh nyawa orang tanpa alasan yang hak. Kalau ada alasan hak ya nggak apa-apa dibunuh. Bunuh balas bunuh contohnya itu hak itu mah ya. Dan beberapa hal lainnya. Itu orang yang
yang berusaha membunuh muslim, memerangi muslim, boleh dibunuh. Qala Allah Ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Al-Isra 32, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian sekali-kali mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kenapa kok jangan deketin zina? Deketnya aja nggak boleh. Tunjukin saking seriusnya. Di warning sebelum sampai terjerumus ke sesuatu yang ada warning berarti hal yang penting. Kalau dosa-dosa nggak semuanya ada warning. Kalau zina ada warningnya. Wala taqrabuz zina. Ayo, hati-hati jangan sampai dekat-dekat sama zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya ia karena adanya dia itu fahisyatan, amat keji, buruk, goreng pisan. Wa sa'a sabila, dan merupakan jalan terburuk yang bisa giring seorang pada murkanya pada neraka Allah. Alhamdulillah. Berpotensi maksudnya. Perjalanan hidup yang buruk itu yang orang suka itu ya. Orang dianggap biasa ya. Nah. Disebutkan satu waktu ada seorang pemudi datang kepada Nabi SAW. Kenapa dia? Dia bilang, ya Rasulullah idzanli bizina. Seorang pemuda, seorang pemuda datang sama Rasulullah, badui dari badui, datang sama Rasulullah, bilang sama Rasulullah, izan lebih zina, ya Rasulullah izinkan saya zina. Kurang ajar kan orang badui ngomongnya seenak-enaknya aja, karep aja ngomong teh. Masuk Islam tapi minta izin zina. Enggak, minta izin zina dia. Faqbalal qaumu alaihi fazajaruhu wa qalu lahu mah. Wa qalu mah. Maka orang-orang gerem ini ngomong sama Nabi kayak nggak ada adabnya aja. Langsung mau disamperin, mau digebugin gitu. Rasul bilang, mah, jauh, jangan deket-deketin, udah biarin. Makanya Rasul tahu ini orang Badui ngomongnya asal jeblak aja, ngomong asal seenak-enaknya aja. Maka Rasulullah panggil, sini, tadi. Nah, maka orang itu datang mendekat sama Rasulullah, duduk kata Rasulullah. Ini yang untuk duduk. Rasul bilang, Jang, kalau bahasa kita ya. Nah, gimana nih? Kalau kira-kira ibu kamu dizinahin, kamu suka nggak kira-kira? Kalau ibu kamu dizinahin, dikurang ajarin sama seorang lelaki gitu, rela nggak, ridho nggak, senang nggak? Dibilang, lah, demi Allah, enggak, demi Allah. Nah, Allah nggak, demi aku jadikan kau sebagai tembusannya. Rasulullah sumpah dia, demi Allah aku nggak mau. Dan pasti namanya orang-orang nggak bakal senang kalau ibunya dizinahin. Satu, Rasulullah, cara Rasul, pendekatan Rasul luar biasa. Satu, Rasul tanya lagi, bagaimana? Ya udah, nggak sama ibu kamu, orang zinahinnya putri kamu. Wah, urusannya perangnya nggak. Gimana kalau putri kamu dizinahin, kamu rela nggak, ridho nggak? Maka si Badui tadi, si pemuda Badui tadi bilang, tidak. Demi Allah ya Rasulullah, aku nggak akan rela. Wala nas yuhibbunahu libanatihim. Nggak ada yang namanya orang menyukai rela anaknya dizinahin. Siapapun nggak senang, termasuk aku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya lagi, bagaimana kalau yang dizinahin saudarimu, kakak atau adik perempuanmu, kira-kira kamu rela nggak? Maka si Badui tadi bilang, demi Allah ya, aku bersumpah ya, aku tidak merelai itu ya. Ya namanya juga manusia, semuanya pasti nggak bakal suka. Kakak adik perempuannya selama dia normal akalnya. Berarti sekarang nggak normal, ya udah pacaran di dalam rumahnya dizinain, biasa-biasa cuek aja. Wah, parah tuh, udah nalurinya udah mati tuh. Kalau ada begitu tuh parah tuh. Kok dibiarin dizinahin? Mungkin anaknya, mungkin ibunya udah janda gitu tuh, ibunya pokoknya deh. Mungkin kakak atau adik perempuan. Ini Badui aja nggak suka, nggak mau. Ini dia nanya lagi, Rasulullah nanya lagi, ya Rasul, bagaimana? Kamu rela nggak kalau bibi kamu, mau adik kakak dari ayah, adik kakak dari bibi kamu dizinahin, kamu rela nggak? Tidak, demi Allah ya. Namanya manusia juga bakal suka sama kayak gitu. Maka
Gimana kalau sama bibi kamu yang dari ayah, bibi dari ibu? Tetap nggak suka dia. Semua manusia pasti nggak suka sama itu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meletakkan tangannya kepada si pemuda tadi, bilang, Tis, gimana ya kalau kita diginin sama Nabi ya? Allah maghfir dzanbahu, ya Allah ampuni dosa dia. Wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya. Wa hasin farjahu, dan peliharalah ini biar dijauhin farjinya daripada maksiat. Ya. Doa 3 doa Nabi sama dia. Baru dia sadar. Ya. Setelah itu pemuda itu asalnya paling doyannya sama zina, paling termotivasi sama di zina. Setelah didoain sama gitu bersih, dia nggak pernah noleh barang sama perempuan. Ya. Perempuan yang bukan noleh aja kagak gitu ya. Ya. Nah itu bagaimana Rasul pendekatan? Ya semua punya masalah, semua punya ini. Ini dosa besar, jelas dosa besar. Tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah, jangan timbul masalah baru lagi dan nggak buat solusi. Rasulullah buat ngajarin kita bagaimana membuahkan satu solusi. Udah kayak gini, ya kan? Nasihatin, kasih buka wawasan dia, buka kesadaran dia, biar dia sadar gitu. Ya. Kalau di sekedar ngomong haram, baru siapa yang nggak tahu zina itu haram? Semua tahu kok haram ya. Coba dibangun kesadarannya gitu ya. Nah zina ini termasuk dosa besar, nggak ada khilaf antara ulama mengenai buruknya zina, mengenai dosanya zina. Apalagi kalau misalkan zina itu dilakukan sama tetangganya. Di zaman sekarang masih jangan kayak gini, macam-macam udah terjadi sih, sama anak, sama bini orang, sama ibunya, sama hewan sekalipun ada ya. Udah lebih lagi. Ya. Kaum Lut mah gimana tuh ya Nabi Lut ya. Ya cuman sama ini. Sekarang mah sama perempuan sama perempuan, nggak ada dem Lut, laki sama laki kan. Ya. Sekarang mah udah beragam tuh. Tuh manusia kalau udah nggak diatur udah jadi lebih buruk dari hewan. Ya. Datangnya syariat biar manusia tetap jadi manusia, bahkan mau ngangkat derajat manusia lebih mulia dari malaikat. Ya. Ini syariat datang buat ketertiban kebaikan ya, untuk ngangkat martabat kita ya, biar naik tinggi dengan takwa sama Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, gitu. Nah, Rasulullah SAW pernah bicara sama kaum muhajirin. Ya, kaum muhajirin orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Kata Rasulullah apa? Khomsun. Akbal alaina Rasulullah SAW faqala ya ma'syarul muhajirin. Orang sahabat Abdullah bin Umar bilang, satu waktu Rasulullah datang ke riungan kami. Lagi-lagi riung orang-orang muhajirin. Nah, orang-orang muhajirin, orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Rasulullah bilang, apa? Wahai segenap orang-orang muhajirin. Ada 5 idzab talaitum bihinna wa a'udzubillahi an tudrakuhunna. Ada 5 perkara kalau kalian sudah tertimpa dengan 5 perkara ini. Namun aku berlindung pada Allah semoga saja kalian tidak mendapatkan 5 perkara ini. 5 perkara ini perkara serius. Apa aja? Pertama, lam tazharil fahisyah fi qaumin qad hatta yu'linu biha ila fasha fihim ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madu. Tidaklah tampak perbuatan keji seperti zina gitu pada satu kaum, melainkan ntar bakal menyebar, bakal tampak, bakal kelihatan penyakit ta'un, penyakit yang wabah gitu ya. Wabah. Sekarang wabah-wabah banyak ya. Kalau zina sudah tampak jelas nyata, udah diumumkan, biasa aja orang ya. Ini selingkuhan saya, selingkuhan saya udah biasa aja sekarang, udah kayak dulu malu-malu ya. Will dan sebagainya dah. Ya termasuk pacaran ya. Pacaran udah gak ada malu-malu lagi, udah lama itu zaman kita muda juga udah begitu dah. Sekarang mah lebih dari itu, lebih dari itu. Kalau zina sudah diumumkan gitu, udah nggak pakai malu-malu lagi. Sekarang sudah begitu ya. Nah, jangan kaget, bakal menyebar penyakit wabah, sakit-sakit yang belum pernah ada di zaman yang terdahulu. Zaman dulu penyakit ini mah nggak ada. Ada AIDS, ada apa tuh macam-macam tuh ya. Penyakit-penyakit tentang seks segala macam tuh ya. Nah, itu Nabi yang bilang, Nabi nggak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, pasti jadi. Bukan ramalan, tapi kabar.
Kalau ramalan bisa jadi bisa kagak. Nabi nyebutin pasti jadi. Itu diantaranya. Kedua, tidaklah seorang mengulangi takaran dan timbangan kecuali Allah akan menindak mereka dengan musim-musim panceklik, susah biaya, dan jahatnya penguasa. Mulainya dari apa? Dari kebiasaan kalau jual beli suka ngurang-ngurangin takaran timbangan. Kan udah banyak. Ini diantara dampaknya, ya begini dah. Ya begini diantaranya. Jadi pedagang punya sumbangsih untuk kekacauan. Ya, pedagang banyak pedagang tuh di tiap RT ada pedagang. Hati-hati, jaga takaran, jaga timbangan. Ya. Kalau udah terbiasa nih orang, ngurangin takaran timbangan. Oh, beras bilang seliter padahal kurang. Minyak goreng disebut sekilo padahal nggak nyampe sekilo. Sagu, terigu, macam-macam ya, banyak lah ya. Nah, itu yang kedua. Kalau sudah takaran timbangan dikurangin, Allah akan tindak mereka dengan musim panceklik, susah ongkos, susah biaya hidup, dan kezoliman penguasa. Ketiga, tidaklah seorang menolak zakat hartanya, nggak mau keluarin zakat, terkecuali Allah akan halangi hujan dari langit, nggak bakal turun hujan dari langit. Hanya saja andai kata tidak ada hewan ternak, niscaya Allah nggak bakal turun hujan. Untungnya kasyafaatan nanti hewan ternak, domba tuh punya syafaat tuh domba, sapi, dia nggak punya dosa, Allah masih perhatian sama mereka. Turun hujan untuk apa? Untuk rezeki bagi dia. Karena mereka kita dapetin. Makanya kalau di antara cara untuk sholat istisqa itu bawain hewan-hewan ternak dikeluarkan. Selain bawa semua orang tua, bawa bayi-bayi dikeluarin, mancing rahmat Allah. Bawa juga hewan ternak. Ayam keluarin, domba keluarin, sapi keluarin, bebek keluarin, hewan-hewan ternak. Untuk apa? Mancing rahmat. Kenapa? Mereka nggak punya dosa. Nggak punya dosa. Bawa hewan ternak, bawa bayi-bayi, bawa orang tua yang sepuh-sepuh, udah sepuh-sepuh. Di antara caranya salat istisqa, walaupun mereka nggak salat, ini dibawain untuk mancing rahmat Allah. Itu yang ketiga, kalau udah nolak zakat, Allah bakal tahan hujan dari langit. Terus yang keempat, tidaklah seorang tidak menepati janji pada Allah dan Rasulnya, terkecuali Allah akan kuasakan pada mereka satu musuh dari orang lain, sehingga mereka merampas apa yang ada di tangan mereka dari kuasa mereka, milik mereka. Kadang terjadi ya, orang lain nguasain properti kita, ngerampas punya kita, banyak tuh dengan zakat, dengan pajakah, dengan tanah dirampas segala macam ya. Kenapa? Mulainya dari itu, suka nggak nempatin janji sama Allah dan Rasulnya. Terus yang kelima, tidaklah para pemimpin mereka nggak mau berhukum dengan kitabullah, dengan Al-Quran, tidak mau memilih apa yang Allah turunkan daripada hukum, terkecuali Allah akan buat mereka merasa takut, gelisah sama kehidupan mereka. Takut ini, banyak gelisah, banyak ketakutan, banyak kepanikan gitu ya. Nah, ini 5 perhal. Nah, di sini syahidnya yang kita bahas tentang pertama tadi, tidaklah tampak fahisyah pada satu kaum sampai mereka berani menyatakan fahisyahnya tadi, zinahnya, terkecuali Allah kan tebarkan di situ penyakit wabah, macam-macam wabah sekarang. Mungkin jangan-jangan yang sekarang nih wabah-wabahan juga termasuk itu ya. Dampak itu juga. Kan ripuh segala-gala jadinya. Penyakit yang nggak ada di zaman terdahulu. Nah, itu. Terus Allah Subhanahu wa taala tadi nyebutin ya udah. Terus Nabi SAW menyebutkan, waqala Nabi SAW la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang sedang berzina di saat tidaklah berzina seorang yang berzina di saat dia zina, dia disebut mukmin. Wah, ini sadis amat nih. Orang yang zina lagi zina nggak disebut mukmin kata Nabi. Nah, ini memahaminya jangan ekstrim ya. Makanya kita nggak bisa belajar dari Quran, hadis langsung, tetap harus penjelasan ulama. Apa yang dimaksud di sini?
Itu tentang kesempurnaan, maksudnya artinya dia nggak bakal sempurna imannya. Imannya sakit, akut, sakit akut. Bisa zina tuh orang lagi imannya lagi nggak benar. Nah, ini tentang hadis tadi. Sini disebutin anak dapat. Begitu juga tidak seorang minum khamar, di saat dia minum khamar dia disebut mukmin. Nabi nyebutin gitu. Ini apa? Ini hadis yang diperselisihkan sama ulama dalam maknanya. Namun kita ambil saja pendapat yang sahih yang disebutkan oleh para ulama muhakkik bahwa maknanya la yaf'alu hadzihil ma'asi wa huwa kamil iman. Tidaklah melakukan maksiat ini dia disebut orang yang imannya baik, imannya sempurna. Ini diantara lafaz yang biasa dipakai sama orang Arab untuk menafikan dalam menafikan sesuatu, tapi maksudnya menafikan kesempurnaannya. Nah, di antaranya nih contoh ucapan gini, la ilma illa ma nafa'a. Enggak ada ilmu kecuali yang manfaat. Kira-kira orang yang belajar ada ilmunya enggak? Tapi yang disebut ilmu hakiki, ilmu yang baik itu ilmu yang berguna, ilmu yang punya dampak, yang manfaat gitu ya. Bukan berarti menafikan sama sekali. Lafaznya menafikan. Tapi bukan berarti menafikan enggak punya ilmu. Kan orang berilmu mah banyak. Tapi yang disebut dalam pesan kalimat tadi ya ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang manfaat gitu ya. Wala mala ilal ibil. Ada lagi ucapan gini, enggak ada harta kecuali onta kalau orang Arab sama. Karena bisa digunanya multifungsi, mau dimakan bisa, buat kendaraan kuat, mau jauh-jauh kuat gitu, sehingga mereka bilang harta ini mah dah buat apa aja bisa multifungsi. Nah, padahal apakah harta cuma onta? Ya kagak ya. Gitu juga wala Aisyah ila Aisyul akhirah. Ucapan sahabat seorang ya disebutkan tidak ada kehidupan kecuali sahabat Ansor maksudnya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Lalu kita di sini bukan kehidupan, hidup. Hidup yang sesungguhnya, hidup yang istimewa, hidup yang sempurna, hidup akhirat. Yang nggak ada apa-apanya dunia. Nah, gitu ya. Artinya nggak sempurna. Ini juga sama. Nabi nyebutin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina di saat dia berzina dia disebut mukmin. Maksudnya mukmin yang baik, mukmin yang sehat imannya. Nggak sehat imannya itu sakit tuh. Tapi jangan disepelekan juga. Ini Nabi nyebutin redaksinya gini biar ada pesan warning ketat di sini. Orang sakit khawatirnya mati. Sakit, ada potensi mati nggak? Kalau mati badan, mati iman gimana? Repot juga ya. Warning keras juga. Warning keras artinya jangan disepelekan. Wah ini berarti tenang naon ya. Enggak gitu ya, salah memahami gitu ya. Kalau Nabi SAW, Nabi SAW juga sabda, idza zana ar-rajulu, kalau berzina, di saat seorang berzina, kharaja minhul iman, maka akan keluar darinya iman. Kana alaihi kadzullah, yang ada seperti apa? Awan. Fa idza aqla, kalau dia sudah putus dari zinanya, bakal kembali lagi ke dia iman tersebut. Raja'il iman. Jadi seperti awan yang bisa pergi datang. Ketika dia zina, awan itu pergi, iman itu pergi. Seperti yang bisa pergi kemana-mana tuh. Jadi itu gambaran Nabi SAW. Qala Hujjatul Islam, berkata Imam Ghazali Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, wa amal farju. Adapun farji kemaluan, fahfadhu, maka jagalah dia an kulli ma harramallahu ta'ala. Jagalah dia dari segala hal yang Allah haramkan. Wa kun, jadilah kamu kama qala Allah tabaraka wa taala, seperti Allah subhanahu wa taala menyebutkan, walladzina hum li furujihim hafizun, di antara sifat-sifat orang mukmin yang baik, yang taat, yang selamat, yang sukses, yang bakal bahagia dunia akhirat, mereka di antaranya sifat sebelum di ayatnya lain ada lagi ya. Di antaranya alladzina hum li furujihim hafizun, yang mereka bisa jaga farji mereka dari yang diharamkan. Illa alal, kecuali kalau dia gunakan farjinya tadi kepada pasangan mereka masing-masing, suami sama istri, istri sama suami. Auma malakat aimanuhum, pada milkul aimannya, skip aja itu mah. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka kalau sama istrinya, sama milkul yaminnya ya enggak dicela, artinya enggak dosa, enggak apa-apa sama istri. Bahkan kata Imam Nawawi, semua syahwat itu bisa mengotori hati kita, makin kotor, makin keruh hati kita deh. Makin jadi merusak iman kita, goyahin keyakinan kita. Kecuali satu, syahwat kalau diumbar malah jadi bagus, makin membersihkan hati kita.
apa syahwat sama istri kita. Nah, syahwat sama istri itu bakal membersihkan hati. Kalau orang udah bisa dia menumpahkan syahwat sama istrinya, nggak lari kemana-mana, itu makin bersih hatinya. Ya. Makanya itu istimewanya nikah tadi ya. Makanya di Islam tuh nggak dilarang untuk menyalurkan hasrat seksual, nggak apa-apa kok sama istri. Nggak ada di Islam namanya apa namanya rahib gitu ya, pendeta. Nggak ada kawin seumur hidup, nggak ada. Walaupun wali besar tetap nikah, walaupun nabi rasul tetap nikah. Karena Islam mengetahui bahwa itu kebutuhan, butuh. Wala tusolli wala tasil ila hifdzil farji. Lalu selanjutnya nggak mungkin seorang bisa sampai pada penjagaan farji ila bihifdzil aini anin nazar, kecuali dengan beberapa langkah. Di antara langkahnya dia harus jaga mata daripada pandangan yang kira-kira bisa mancing dia. Ya kalau udah banyak lihat ya terinspirasi. Wow, ini bagaimana cara dapetin cewek cantik? Wah, apalah macam-macam lah ya. Matanya apa, pikirannya, ya terpikir ya. Kita nih pengen gara-gara awalnya lihat, pengen mobil gara-gara lihat mobil, pengen handphone, beli apa majalah-majalah ini, majalah ponsel, kebanyakan lihat jadi pengen akhirnya. Lihat apa? Motor, banyak lihat motor jadi iya terus. Kalau nggak banyak lihat insya Allah, makanya diajarin dalam apa ilmu tasawuf tuh jaga pandangan dulu. Kalau kita nggak bisa jaga pandangan susah ntar ya. Apa hasrat itu mulai dari pandangan. Makanya termasuk zina juga, kalau kita mau terjaga dari itu, jaga pandangan kita dari yang haram. Jaga dari aurat. Oh tenang ini mah. Lihat ya susah. Pasti dah. Yang paling aman itu jaga wanti-wanti. Makanya Allah ternyata ini wala taqrabuz zina, warning dulu. Di antara jangan deketin zina, caranya, jalannya, tempuhannya dengan jaga mata. Udah jangan lihat, penasaran doang, capek doang ya. Bisi dulu. Bisi dulu, ya, repot ya udah gitu mah ya. Nih kalau bisa jaga mata, insya Allah ini kita sudah menutup salah satu potensi zina. Kalau mau selamat, jaga pandangan. Makanya dalam ilmu tasawuf itu, ilmu suluk itu ntar diajarin kita bagaimana jaga pandangan. Penting dulu, penting untuk dalam segala hal ya. Mau kita terjaga dari berbagai macam maksiat dan kekeruhan, carut marutnya hati kita dari kekacauan, ya jadi kacau kan. Karena banyak lihat, makanya diajarin pakai toilasan tuh ya. Biar kalau lagi jalan nggak noleh kanan kiri, ya. Fokus aja ke depan, lihat ke bawah. Contohnya itu tak diantara biar pemusatan hati tadi ya, biar rapi, pikirannya nggak kacau kemana-mana. Kita di pikiran kacau banyak lihat, bener sebenarnya banyak. Culang cileng. Sampai ada pintu rumah orang kebuka, diliatin. Nggak boleh, haram itu ya, aurat ya. Rumah orang tuh, dalam orang tuh aurat, sama kayak badannya kalau terbuka dari auratnya sama aurat, itu juga aurat, nggak boleh. Nah, sebagaimana nggak boleh lihat isi dalam rumah orang, kita juga nggak boleh buka kalau nggak ada hajat, misalkan di tempat yang lalu lalang orang gitu ya. Yang dibuka itu sama aja mancing orang untuk buat dosa. Kayak aurat, nggak boleh dibuka, nggak boleh dilihat, nggak boleh dibuka begitu. Nah pertama nih, jaga langkah biar kita nggak zina. Kalau nggak bisa jaga mata, susah dah, susah. Kita nih diciptakan punya keinginan, punya syahwat. Udah lihat khawatirnya gitu ya, udah terbangkitkan susah. Idza qama zakar zahaba sulusal akar. Akal. Kalau udah berdiri nih, si fulan tuh ya, hilang tuh 2/3 akal. Nyaris gelo. Tinggal sisa 1/3 kesadarannya. Emang benar ya? Gimana jangan sampai begini? Kalau udah begini udah susah. Udah susah. Ada yang bisa, tapi umumnya susah. Upayakan yang itu. Ya kan ini hal-hal yang maksudnya hal-hal yang membangkitkan itu jangan sampai terbangkitkan. Udah terbangkitkan susah. Jalan yang selamat udah selamat gitu mah. Wahifdzul qalbi anil fikri. Pertama jaga mata. Kedua jaga hati daripada merenungkan. Wah, tafakur, orang kertafakur. Tafakur yang kayak gitu, bukan medianya itu ya. Dua, tuh, jaga jangan sampai merenungkan yang kayak gitu. Ketiga, wahifdzil batni anis syubhat wa anis syabi'i.
dan jaga perut dari yang syubhat. Jadi yang masuk perut kita biar terbensini dengan kebaikan yang halal-halal. Ini nggak mungkin orang bisa taat, bisa istiqomah kalau dia makannya masih yang syubhat. Jangan tanya yang haram, ini sebutin syubhat, berarti apalagi yang haram. Yang syubhat pun jauhin kalau kita mau istiqomah. Termasuk mau jaga diri dari zina, jaga dari yang syubhat. Kalau udah gitu, kalau udah nggak peduli apa yang masuk perutnya, jangan salahkan kalau anggota tubuhnya ntar urakan. Karena itu kekacauan masuk perut kita, bensinnya gitu, buruk. Ini kerjanya buruk juga. Apa? Man akal haram asad jawarihuhu sya'a, kata Nabi SAW. Siapa yang makan haram, otomatis tuh anggota tubuhnya bakal melakukan maksiat. Mau nggak mau, kayak udah metik aja gitu, metik sama yang buruk-buruk gitu. Makanya jangan yang haram-haram, suapan jangan haram. Kalaupun terjadi ada orang suka korupsi, tapi kok bisa taat, itu merajin sholat 5 waktu, haji tiap tahun dan sebagainya yang baik-baik, sedekahnya hebat, nggak bakal diterima, tetap aja. Gitu. Terus wahifdzil qalbi anil fikri. Wa fa inna hadhihi muharakatun li syahwat wa magharisiha. Maka ini semua tadi pandangan, pemikiran, sama perut, 3 poin tadi merupakan hal yang bisa menggerakkan syahwat dan merupakan bibit-bibit syahwat di situ tuh, bibit zina di situ. Allah nyatakan kalau kita mau patuh sama Allah, kita jauhin zina, jangankan zinahnya, udah di warning wala taqrabu zina. Di antara biar enggak dekat sama zina, jaga mata deh. Jaga hati, jaga perut. Jangan sampai masuk yang syubhat. Kalau kita bisa jaga itu insyaallah kita selamat dari zina. Kalau enggak ya udah kita susah bisa selamat dari zina. Coba ini kayaknya bahasnya itu dulu tentang liwat sodomi ya, sodominya sama siapa aja. Liwat mah bebas bisa sama laki, bisa sama perempuan juga, atau sama hewan termasuk liwat. Bukan tempatnya. Nanti kita bahas tentang liwat minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina taubatan sili kulla haubah lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiradin au suhbah wal muslimina ajma'in amin rabbi fasma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina rabbi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa danahi walhamdulillahi fil bad'i wa danahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.